Pada Desember 2015, Kakak Arthur dan teman-teman membangun sebuah komitmen sehingga menjadi dasar pemikiran itu Kakak Arthur, Kakak Ipul, dan Kakak Egi. Pada dasar itu Kakak Arthur cuma sekedar duduk-duduk cerita-cerita dengan saudara lainnya. Pada saat itu juga Kakak Arthur menjadi mempunyai pemuda-pemudi kumpulan Ambon yang diketuai oleh Kakak Raymond Patiwael. Namun itu cuma hanya di lingkungan kampus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga hari ini baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Usnul. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saudara semua. Kali ini kita membahas mengenai sejarah komunitas Jujaro Mungare Merauke. Pertama yang kita bahas adalah lambang dari komunitas KJMM yang terdiri dari Jujaro dan Mungare. Jujaro dan Mungare ini menggunakan pakaian adat Ambon yang terdiri dari kebaya dan baniang. Jujaro dan Mungare ini merupakan sebutan pemuda dan pemudi dalam bahasa Ambon. Buah cengkeh. Cengkeh merupakan lambang harapan kehidupan yang baik atas hasil utama daerah Maluku, terkhususnya Ambon. Parang melambangkan jiwa kesatria yang dimana parang ini dipakai pada zaman peperangan dahulu sehingga sampai saat ini telah menjadi senjata tradisional daerah Maluku, terkhususnya Ambon. Bomisai ini adalah rumah semut di mana melambangkan kerjasama antara kelompok dalam kelompok yang berasal dari budaya Malin karena sebagai tanda bahwa KJM ini berdiri di tanah Animha, yaitu tanah perantauan. Sedangkan lingkaran kecil ini mengartikan ruang lingkup internal dalam ikatan rasa cinta dan kasih sayang terhadap basudara yang ada di dalam KJMM atau disebut alirasa beta rasa, kesatuan serta kebersamaan sebagai anak muda Ambon. Lingkaran besar mengartikan ruang lingkup eksternal, ikatan rasa cinta, kasih sayang terhadap saudara yang berada di luar KJMM. Warna latar belakang putih. Warna putih pada latar belakang tersebut menggambarkan kain gandong, berarti membungkus dan mengikat kehidupan serta kerukunan orang saudara di dalam lingkaran kecil sehingga menjadi cermin ketika berada di luar KJMM. Selain anak Ambon, kenapa ada anak-anak lain seperti etnis lain di KJMM? Semua berawal dari Hari Patimura 2011. Berawal dari Hari Patimura 2011, Kakak Arthur dilepas begitu saja tanpa ada arahan. Di saat itu juga Nusaina pun macet, sehingga ada anak-anak Katreji yang sudah tercampur dari berbagai etnis seperti Tanimbar, Kei, Tepa, khususnya ada Kakak Emi Miru yang dari Tepa. Seiring berjalannya waktu, Kakak Arthur dan teman-teman membentuk sebuah sanggar di mana saling menarik untuk bertujuan melestarikan budaya Ambon. Contohnya seperti nama orang ya, Katrin dengan Vin berteman hingga mereka saling menarik untuk membentuk suatu sanggar. Ketika Kakak Arthur masuk kampus pada tahun 2015, beliau adalah ketua sanggar di mana beliau membawa anak-anak masuk ke dalam sanggar tersebut untuk terlibat dalam KJMM. Sehingga dulu itu KJMM bukan disebut KJMM tetapi sekedar nongkrong, duduk, cerita-cerita dan lain-lain. Pada Desember 2015, Kakak Arthur dan teman-teman membangun sebuah komitmen sehingga menjadi dasar pemikiran itu Kakak Arthur, Kakak Ipul, dan Kakak Eki. Pada dasar itu Kakak Arthur cuma sekedar duduk-duduk cerita-cerita dengan saudara lainnya. Pada saat itu juga Kakak Arthur menjadi mempunyai pemuda-pemudi kumpulan Ambon yang diketuai oleh
kakak Raymond Patiwael, namun itu cuma hanya di lingkungan kampus saja. 2015 kakak Arthur dan kawan-kawan masuk dengan kapasitas yang menguasai tarian, salah satunya itu tarian Katreji, sampai sekarang masih diregenerasikan. Kemudian kakak Arthur dipanggil untuk duduk berbicara untuk membuat sebuah komitmen atau sebuah perkumpulan kampus. Mulai duduk rapat di lingkup kampus, kemudian kakak Arthur dan kawan-kawan mulai keluar duduk dengan anak-anak yang lain, ada di luar kampus yang bukan mahasiswa, saling tarik-menarik, akhirnya semua baku ikut. Awal duduk itu ada kakak Arthur, kakak Ipul, kakak Marvin, dan kakak Virgi. Itu angkatan 2015. Kakak Esi, kakak Gladys, dan kakak Endro itu pada tahun 2014. Namun yang menjadi gagasan pemikiran itu kakak Arthur, kakak Ipul, dan kakak Eki. Nah, sehingga ditetapkan dengan KJMM sambil mencari nama-nama yang cocok untuk organisasi. Melihat banyak basudara dari etnis lain, maka mereka tidak bisa menggunakan nama yang identitas jelas. Jadi mereka menggunakan yang umum saja yang disebut Komunitas Jujaro Mungare Merauke. Sehingga tidak menutup kemungkinan di luar daripada kita sendiri yang identitasnya atau notabene-nya itu anak muda Ambon yang mendirikan ini, tidak menutup kemungkinan yang lain juga masuk, sehingga terbentuknya KJMM yang menjadi kata kuncinya yaitu pergaulan tarik menarik satu sama lain. Nah, bagaimana cara pemilihan ketua pertama? Yaitu ketua pertama hadir dari cara menghargai yang tertua lah yang menjadi seorang pimpinan. Sehingga kakak Esi sebagai kajur di jurusan ekonomi, kebetulan juga di angkatan 2015, anak muda-mudi Ambon itu banyak. Nah, sehingga kakak Arthur dengan kawan-kawan melihat kakak Esi ini sebagai kakak di luar kampus dan orang tua di dalam kampus. Nah, kakak Esi juga memiliki pengalaman pendidikan dan kemudian kakak Esi ini juga lahir besar di Ambon. Makanya disepakati oleh kakak-kakak bahwa kakak Raymond ini telah menyerahkan semuanya ke kakak Esi dengan alasan kakak Esi yang selalu ada dengan teman-teman, dengan kakak Arthur dan kawan-kawan. Jadi kakak Raymond ini hanya sebagai perlengkapan saja, sehingga kakak Esi ditujukan sebagai ketua. Proses kakak Arthur menjadi seorang pemimpin. Proses 1 yaitu bulan Mei 2016 menuju ke 2017, berawal dari nongkrong-nongkrong, kakak Arthur merasa diuji karena rekam jejaknya kakak Arthur bisa merangkul anak-anak. Nah, kemudian beliau ditunjuk sebagai ketua panitia Malam Badonci 2017 untuk memperingati Hari Patimura Day dengan konsep Malam Badonci. Tetapi kita hadirkan dengan salah satu figur pemenang Golden Memory Usi Seli Talhatu, membangun komunikasi dengan Usi lewat kakak Esi. Membangun kontrak awal mula bahwa kakak Arthur mulai memimpin dan mendapatkan tanggung jawab yang besar dalam 1 tahun berjalan. Beliau belum mempunyai pengalaman yang baik untuk mengkoordinir suatu kegiatan yang besar karena beliau pada saat itu memiliki speak level merangkul anak-anak, mengumpulkan anak-anak dan melatih anak-anak dan eksekusi. Nah, banyak dinamika yang terjadi ketika beliau menjalankan tanggung jawab itu dan merasakan sebuah tamparan keras sehingga beliau merasa bahwa sedang dibentuk dan mendapat sebuah pelajaran ketika menjadi ketua panitia. Dengan keterbatasan pengetahuan dan relasi, namun beliau selalu ditopang dari kakak Raymond, namun di masa itu sengkat. Masih terjadi seperti kita ada duduk rapat, setelah habis rapat kakak Esi dan kawan-kawan duduk kumpul mulai berbincang terkait kepimpinan kakak Arthur, terkait setiap keputusan yang kakak Arthur ambil, di mana mereka berpikir bahwa setiap keputusan yang diambil oleh kakak Arthur adalah keputusan dari kakak Raymond, ibarat robot yang dapat di-setel. Namun tidak dengan kakak Arthur, karena beliau menganggap semuanya adalah pembelajaran dan dikarenakan masa itu kakak Arthur
merasa bahwa dia menjadi seorang ketua tetapi tidak didukung. Nah, dan kakak Arthur menjawab oke dengan kakak Ipul. Sebagai sekretaris itu pun kakak Arthur tidak memiliki pengalaman mengelola dan memimpin suatu organisasi, namun beliau menggunakan pengalaman sewaktu menjadi panitia dengan segala dinamika, dan beliau juga pernah menjadi pemuda aktif di gereja. Nah, kakak Arthur memimpin organisasi dengan serah terima, tidak memiliki apa-apa dalam KJMM. Nominal uang juga tidak ada, waktu itu kas 0 rupiah. Pada akhirnya kakak Arthur mencoba untuk menghubungi kakak Endro Patiwael selaku bendahara lama untuk meminta nota-nota yang ada, namun hanya dikasih nota kosong yang menurut beliau pada saat itu administrasi pada masa itu kacau balau dari dua kegiatan besar, apa yang dibuat tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kesimpulan beliau pada waktu itu diberi bibit, kemudian beliau tanam dan rawat bibit itu. Kakak Arthur mulai 2017 transisi ke 2018 mulai serah terima, dan kakak Arthur mulai memimpin dan mulai mengambil langkah baru. Sayangnya waktu beliau memimpin, beliau ditinggalkan tanpa arahan sedikit pun dari para pendiri. Satu orang pun tidak ada yang datang untuk memberikan arahan. Kakak Arthur mulai mengambil langkah pertamanya, mengumpulkan anggota dengan melihat peninggalan yang ada, contohnya bidang-bidang yang ada dalam KJMM, mencoba untuk membangun kerangka berikutnya. Nah, saat itu kakak Gladys dipilih menjadi koordinator organisasi, dan lainnya beliau meminta untuk menopang beliau dari belakang. Nah, mulai dengan tarian, dengan masuk melatih anak-anak yang sudah beliau membangun KJMM dengan cara beliau lewat tarian-tarian seperti event-event tarian di kampus. Nah, kakak Arthur mulai masuk untuk melatih anak-anak kampus sehingga mendapat relasi. Kemudian beliau membangun relasi dengan mengikuti ibadah kampung-kampung melewati kerohanian Kristen. Nah, seiring berjalannya waktu, beliau ditanya, diuji orang tua Y bahwa dari orang tua-tua mereka melihat anak-anak muda dengan panas-panas tai ayam. Dan lokasi ibadah saat itu keluarga bakar besi. Pertanyaan pertama yang diberikan saat ibadah saat itu tentang tujuan berdirinya KJMM. Nah, beliau pun menjawab sesuai dengan isi kepalanya, dengan adanya saya dengan surat izin bergabung, tujuan saya adalah membangun relasi antara orang tua dan anak, dan itu yang selalu saya pegang hingga saat ini. Walaupun beda 2, 3, 4 tahun saya anggap kakak, tapi kalau orang tua saya anggap itu orang tua kita. Nah, saya datang ke sini bagaimana Bapak dan Mama melihat kita sebagai anak-anak, karena sampai hari ini saya memimpin tidak punya siapa-siapa. Begitu ibaratnya ayam kehilangan induk ketika kita ditetapkan kita sudah bisa jalan tapi Mama pergi menghilang dan tinggal kita. Nah, saya hadir atas anak muda Ambon, berarti kita hadir untuk kita pun orang tua. Kalau Mama dan Bapak dong punya program kerja apapun itu meminta kita punya tenaga, kita akan selalu ada. Itu ucapan kakak Arthur. Dari ucapan kakak Arthur, ia yang menjadi tujuan utama kita di sini adalah melestarikan kita punya budaya lewat tarian-tarian. Sehingga kakak Arthur diberikan kesempatan untuk berjalan memimpin KJMM. Seiring waktu berjalan, beliau terus membangun relasi dengan terlibat ibadah kampung macam Y, Hulaliu atau Erihatu Masa Masuru. Beliau masuk semua dan selalu diberikan ruang berbicara, dan beliau selalu memberikan penawaran. Nah, ketika ada kegiatan kita selalu bantu, sehingga lewat itu ikatan emosional pun terbangun dari orang tua Y, Hulaliu, Erihatu Samasuru, dan Wasu. Pada masa itu 3 kampung itu yang selalu memanggil kakak Arthur untuk selalu ada dengan mereka. Nah, masuk di bulan Desember, kakak Arthur merasa untuk mengajak adik-adik untuk kerja keras dengan susun konsep, bikin kegiatan dengan tarian-tarian, semua berjalan baik, dan orang tua sudah mulai melihat dan mempercayai kita di tahun 2018. Nah, di saat itu kita menerima kakak Rizky, punya angkatan lewat tarian-tarian, merekrut kakak Rizky dan teman-teman.
Nah, kemudian mulai mengkoordinir Kristen pergi ibadah dan Muslim pun juga ibadah kampung-kampung. Nah, tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita ini KJMM betul-betul ada, bukan panas tete ayam. Nah, Kakak Arthur pada masa itu masih mengutamakan sumber daya manusia, ibadah kampung-kampung, dan tarian-tarian yang menjadi dasar beliau mulai melakukan kolaborasi untuk ibadah kampung. Kristen pergi ke masuk di ibadah Y dan Hulaliu. Di tahun 2018 bangun komunikasi di Desember bersama orang tata tua Hulaliu untuk mendirikan Cakalele di tahun 2019. Nah, di tahun 2018 sendiri di kampus berhubungan ada beberapa etnis yang melihat cara kepemimpinan Kakak Arthur ini yang mulai membawa nama-nama KJMM. Beberapa etnis pun mulai merapatkan barisan melalui Kakak Eki. Nah, dan di 2018 ini pertama perdana di masa kepemimpinan Kakak Arthur membawa keluar kebudayaan lewat Hari Patimura dengan konsep anak muda yang menjadi motor penggerak, istilahnya itu pion yang benar-benar bergerak dalam kegiatan. Beliau pun mulai mengumpulkan anak-anak Maluku untuk terlibat dalam kegiatan. Nah, pemilihan ketua panitia Hari Patimura, beliau mengunggul untuk menjadi ketua panitia dari Ambon, karena yang memahami arti dari kegiatan Hari Patimura adalah kita anak Ambon. Kebetulan kita pernah melakukan kegiatan yang sama, namun beliau tidak egois dan menunjuk Kakak Eki menjadi ketua. Nah, dan beliau pun mulai memberikan arahan dan pengalaman waktu menjadi ketua panitia dan saran-saran dari orang tua-tua kampung, dan akhirnya di tahun 2018 pun berhasil walaupun menimbulkan beberapa pertanyaan dari beberapa etnis. Di tahun 2019 ketika masuk terlibatnya dengan Natal Kampung dan mulai membangun relasi, dan topangan beliau berpikir bahwa karena dia benar-benar berproses sehingga dia semakin naik tingkatnya dari yang dulu setengah mati sampai yang tidak terlalu setengah mati karena ditopang dari orang tua. Nah, karena beliau berkata prinsip orang tua ini adalah bergerak untuk membuktikan apa yang kau bicarakan. Jika hanya berbicara, kau tidak akan mendapatkan kepercayaan mereka. Nah, di tahun 2019 kita mulai dengan Cakalele, dan hal itu tidak dapat di kepemimpinan Kakak Arthur. Secara pribadi Kakak Arthur mengatakan bahwa beliau secara pribadi menjadi motor penggerak di dalam diri sendiri. Ketika kita merayakan itu, beliau tidak pernah melihat bahwa kita tidak mengeluarkan kita punya air mata di hari itu, dan saya yang merasakan hal itu sendiri, kata Kakak Arthur. Nah, di tahun 2019 berakhir, beliau melihat sebagai ketua dengan berakhirnya Hari Patimura banyak memiliki yang terjadi persoalan. Yang terjadi sebenarnya tidak jadi persoalan tapi dipersoalkan. Dan beliau mempelajari hal itu lewat dan menyimpulkan bahwa ini menjadi penampilan terakhir dari KJMM. Nah, karena beliau belajar selama 2 tahun, kita memang benar-benar melambangkan semangat anak muda, tetapi di dalamnya Kakak Arthur hanya membuang-buang energi, melebir semua menjadi satu. Yang dimana Kakak Arthur rasa hanya kerja bodoh, maksudnya seperti itu, dalam arti membuang energi waktu, karena Kakak Arthur melihat ke dalam KJMM sendiri sumber daya manusia Kakak Arthur begitu kuat, karena Kakak Arthur berpikir tentang Kakak Arthur punya regenerasi berikutnya. Nah, 2 bulan setelah 2019 Kakak Arthur pindah ke Jayapura. Pada masa itu mulai masa transisi pemilihan ketua baru. Beliau berkata, teman-teman yang ada di sini, saya minta jika memang kalian masih kasih kepercayaan untuk saya memimpin KJMM 1 periode, saya siap untuk itu. Karena beliau masih ingin berbuat banyak untuk KJMM. Karena beliau melihat KJMM ini belum siap, itu pun juga jika diberikan, kalau tidak masalah. Dan pada saat pemilihan berlangsung, semua sepakat menjadikan Kakak Arthur sebagai ketua di tahun 2019 sampai dengan 2021 Desember. 2018 beliau membuat konsep Natal Maluku. Di situ pada saat itu Kakak Arthur sudah membangun relasi dengan almarhum Bapak Beni Latumehina.
Nah, beliau meminta bantuan dari almarhum Bapak Beni untuk membantu menyupport kegiatan Natal Maluku dan jawaban beliau adalah oke. Kakak Bu dengan diarahkan untuk membuat proposal dengan nominal sekitar 70 juta untuk kegiatan Maluku dan beliau pun membantu dengan nominal 50 juta. Dan beliau waktu itu bolak-balik Merauke untuk mengontrol kegiatan KJMM dan melakukan penanggung-jawaban terhadap keuangan daerah terkait nominal, dan di situ pun terjadi pengkhianatan kepada beliau yaitu Kakak Eki dengan topik keuangan yang tidak jelas, di mana tanpa dia sadari ketika Kakak Arthur dan mereka pada masa serah terima kegiatan besar Malam Badonci yang menghadiri pemenang Golden Memory Usi Silita Lahatu. Di situ memang kita tidak punya apa-apa pada waktu itu, tidak terima sama sekali. Kenapa baru sekarang baru bersuara? Nah, dari situ Kakak Arthur menggambarkan bahwa waktu itu kata kasar Kakak Eki bodoh total untuk bagaimana Kakak Arthur pada waktu itu mau mengecewakan Kakak Arthur punya adik-adik. Hanya ada persoalan cukup Kakak Arthur yang tahu dan menjadi motivasi untuk Kakak Arthur bagaimana sendiri menobrak KJMM ke depannya menjadi lebih baik dengan adanya persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, singkat cerita dari permasalahan yang telah beredar baik itu fitnah dan sebagainya tentang penggunaan anggaran KJMM, sehingga melalui pertemuan Badan Pengurus serta Kakak Arthur sendiri telah diselesaikan mengenai anggaran tersebut. Nah, itulah bagaimana sedikit cerita bagaimana KJMM dapat terbentuk hingga terjadinya banyak dinamika yang telah terjadi baik di internal maupun eksternal KJMM. KJMM terbentuk dari semangat Jujara dan Mungare serta ikatan persaudaraan yang kuat membuat KJMM masih terus ada dari ketua pertama hingga sekarang. Nah, itulah sedikit cerita bagaimana KJMM terbentuk, dan jangan kemana-mana karena masih ada episode selanjutnya yang akan kita ceritakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini hanya di KJMM Official. Saya Usnul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ali rasa, beta rasa.